2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, okay. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah ba'da duhur, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itu yang muakkad. Muakkad itu artinya sangat ditekankan. Jadi sholat sunnah muakkad sangat ditekankan sholat sunnah tadi. Siapa orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu duhur, niki pahalanya sebagaimana dia sholat tahajud di malam hari. Dan juga sholat sunnah muakkad selain sholat sunnah rawatib yang sifatnya harian, yaitu apa? 1, sholat malam. Sholat malam itu bisa kategori sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak dikoyiti, artinya tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak dibatasi karena sabab. Ada 3 perkara yang cepat menaikkan derajat manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah fa'ifsa'us salam, sebarkan salam, sebarkan keselamatan. Mana umumnya itu kudu assalamualaikum, assalamualaikum. Secara mana umum sebarkan keselamatan, sebarkan kebaikan. Dadi wong apik lah intinya. Kemudian yang kedua wa'id amut to'a, sukalah memberi makan. Ojo dadi wong medit, loman, suka berbagi. Nah, orang yang suka berbagi itu cepat naik derajat. Orang yang berbagi karena Allah, otomatis derajatnya kalau Gusti Allah dimulyakkan dhewe. Allah lah yang akan mengangkat derajat orang itu. Wong-wong malah jadi dia malah punya aji, punya harga di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga wassalatul lail finnahar. Apa wassalatul lail wan nasu finniyam. Sukalah sholat malam. Ya, sukalah sholat. Berarti wong sing seneng sholat dahulu niku cepet munggah derajat. Ngoten lho. Sholat duha ini termasuk sholat sunnah muakkad. Nggih. Lah, ya Allah ya Karim. Gini. Kemudian wa qulluha rakaatane. Paling sedikitnya sholat duha itu 2 rakaat. Wa aktsaruha isnata asyara. Paling banyaknya sholat duha itu 12 rakaat. Paling sakiti sholat duha rakaat. Paling akeh sholat duha niku 12 rakaat. Cuma Kanjeng Nabi niku sering nglakoni, sing sering dilakoni Kanjeng Nabi niku mboten 12. Mandar 8 rakaat atau 4 salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi mursalin wa anbiya wa sahbihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il syuhada'i wa tabi'in wa mursalin. وَإِنَّا مِنْ عَلِمِينَ وَإِنَّا مِنْ عَمِلِينَ مُسَلِّفِينَ وَالْمُعَلِّفِينَ صلى الله عليه يا الله صلى الله عليه الشيخ القادر الجيلاني رضي عنه رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سمعنا صلاتي جميع المسلمين ولم يكن صديق وجميع الملائكة المقربين وجميع الشهداء والتابعين تابعين والمرسلين صلى الله عليه وسلم ونبعث الشيخ القادر الجيلاني وإلى صلاتي وإلى حضرتي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواتنا وذرياتنا وأهلنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأصحابنا وتلاميذنا وأزواجنا وأولادنا إلى الله ونحن صلى الله عليه وسلم كتاب القدس والسلام والسلام لك سيد شافي فكره وفي الله وطيبا وشيخنا وتلاميذنا وإلى جميع أولياء الإسلام ولولي صلى وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Ya Allah di Koreani itu arah sebatung Koreani ya Allah Allahumma qfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu syawdana wa'alaiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Maulana para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, lan mugi-mugi umur punika kalih Gusti Allah takdir dados umur ingkang barokah manfaat husnul khatimah. Amin. Allahumma Allahumma barik lana fi umrina wa fi auladina wa fi rizqina bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi-mugi barokah selawat kula panjenengan sedaya angsal syafaatipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad
akad kedua di bulan September tahun 2024 atau berketepatan hari ini tanggal 4 Rabiul Awal, tanggal 4 bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah atau tanggal 4 bulan Maulid atau bulan Maulud lek wong Jawa ngarani nggih. Bulan 4 tanggal 4 bulan Maulud nggih. Saniki pun sampun bulan Maulud. Lek pun wayahe Maulud pun masuk bulan Maulud tengere nggih Riyadin niku kurang setengah tahun. Dadi lek bulan Maulud niku lek teng pondok rumiyin kula niki pertengahan semester. Semari Maulud nggih badha Maulud Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruwah, poso. Dadi posone 6 bulan kas wis poso. Nah, makane jenengan wis ngliwati poso wis 6 bulan. Nah, ngoten lho. Dadi cepet wis Maulud niki wis setengah tahun. Lek teng pondok rumiyin awal taune bulan Syawal, nggih pertengahan taune bulan Maulud, akhir taune bulan Ruwah. Pondok rumiyin. Teng umum kan awal tahunnya Juli, nanti nggih, akhir tahunnya Juni. Dari sekolah umum. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, saya akan menerangkan sholat sunnah yang harian yang sangat disunahkan. Terus ada sholat sunnah yang muakkad, termasuk sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib niki termasuk sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, namanya sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah rawatib. Nah, jumlahnya sholat sunnah rawatib niki secara keseluruhan dengan 17 dengan sholat witirnya 16 sholat. Cuma yang muakkad sholat sunnah rawatib itu 10. Sholat sunnah rawatib berarti sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu yang muakkad, jangan sampai ditinggalkan. Muakkad itu artinya sangat ditekankan. Jadi sholat sunnah muakkad sangat ditekankan sholat sunnah tadi. Kesunahannya itu sangat ditekankan. Jadi kalau bisa jangan sampai ditinggal. Apa 2 rakaat sebelum subuh? Niki kata sekolah wau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fardu subuh maksudnya. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah ba'da duhur, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itu yang muakkad. Nah, itu yang muakkad. Tuh 10. Tapi ulama ada sebagian kalau bisa jangan ambil 10. Termasuk Imam Tabrani meriwayatkan kalau bisa ambil 12. Yaitu sholat qobla duhurnya ambil 4 rakaat qobla duhurnya. Karena apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, siapa orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu duhur niki pahalanya sebagaimana dia sholat tahajud di malam hari. Itu makanya kalau bisa ambil qobla duhurnya 4 rakaat. Itu sholat sunnah muakkad yang mengikuti fardu. Tapi ada juga sholat sunnah muakkad selain sholat sunnah rawatib yang sifatnya harian. Yaitu apa? Satu, sholat malam. Jadi wasolatul laili, ya termasuk sholat malam. Ini termasuk sholat sunnah muakkad, sholat malam walau rakaat ini. Nah, sholat malam itu bisa kategori sholat sunnah mutlak. Makanya kemarin amalan orang-orang yang ketika Rebu Wakasan, kenapa kok suka diamalkan malam Rebune, kok tidak Rebunya? Karena apa? Wasolatul nafli fil laili afdalu min sholatin nafli fin nahar. Jadi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan juga tidak karena ada sabab.
Makanya sholat gerhana itu namanya bukan sholat sunnah mutlak. Sholat gerhana itu kategori sholat sunnah sababi. Ya, sholat duha itu bukan sholat sunnah mutlak karena mempunyai waktu. Nanti lagi sholat hari raya itu juga bukan sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang mempunyai waktu ini bisa dikodok, makanya sholat sunnah qabla subuh jenengan wau subuhan keri langsung jamaah subuh, maka jenengan mungkin saged mengkodok sholat sunnah qabla subuh. Kenapa kok sholat sunnah qabla subuh? Karena sholat sunnah qabla subuh itu mempunyai waktu, dzul waktu. Kemudian ada sholat sunnah yang ada sababiahnya, karena ada gerhana matahari atau gerhana bulan, ya, atau karena kekeringan, sholat istisqa, maka ya, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat sunnah hajat, ya, atau sholat sunnah mutlak li thubutil iman. Nanti kamu sholat sunnah libutul imam itu sholat sunnah untuk biar tetapnya iman, atau sholat sunnah diniati lidafil balak untuk menolak balak, itu kategori. Atau sholat sunnah lil kunsi, nanti kamu sholat sunnah lil kunsi, sholat sunnah untuk hadiah, sholat itu dihadiahkan untuk mayit, tapi lek mayitnya enggak plek ya pasti dihukum lagi. Itu cuma untuk meringankan. Kok karena apa? Karena ada apa? Terus Ustaz lek disembayangi sholat sunnah lil kunsi dosane sepuro. Wah, lek keterima Gusti Allah sholat sunnah itu meringankan. Lek sholat sampean keterima, tapi lek sampean nyolati gak ikhlas, umpama sampean nyolati pamane sampean, namanya sholat sunnah lil unsi. Lah lil unsi niki sholat kategori sholat sunnah hajat, kategori sholat sunnah mutlak. Lil unsi itu maknane untuk bebungah, untuk gawe bebungahe mayit. Nah, lek sholat sampean keterima, ya minimal nanti pahalanya bisa sampai ke mayit. Ada sholat sunnah libiril waliden, nanti kamu ya banyak sholat sunnah mutlak itu banyak. Nah, kalau ini tidak bisa dipodok, nah, jadi lah, maka mengerjakan sholat sunnah mutlak di sini ini dikerjakan di siang hari dan dikerjakan di malam hari, ini lebih utama di malam hari. Ya, makanya wasolatul laili, makanya di sini termasuk sholat sunnah yang selain rawatib, ya, itu minimal yang harian, ya, yang dikerjakan harian itu ada 3. Yang pertama adalah sholat malam atau sholat sunnah malam, sholat sunnah malam atau sholat sunnah mutlak di malam hari. Nah, makanya di sini dikatakan wasolawatul masnunah, ya, ya gharib wa salatu nawafila muakkadatun, wa salatu nawafila utawi telu pira-pira salat sunah iku muakkadatun den kukuhake. Ini selain salat sunah rawatib, nggih. Ya. Tadi kan salat sunah rawatib, salat sunah yang mengikuti salat fardu. Kalau mengikuti sebelumnya namanya salat sunah rawatib qobliyah. Kalau mengikuti setelahnya itu namanya salat sunah rawatib ba'diyah. Nah, salat sunah rawatib kemarin sudah saya terangkan ada 17. Maka sholat sunnah qoblal maghrib, nanti kurungu sholat sunnah qoblal maghrib, nggih. Sholat sunnah qoblal maghrib itu sebenarnya gini, sholat sunnah rawatib itu tidak ada qoblal maghrib, tapi itu kategori sholat sunnah mutlak, tapi diperbolehkan karena setelah adzan maghrib, gitu loh. Yang tidak boleh sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak, yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Artinya selain sholat sunnah mutlak boleh, jenengan bola-balik ini kelontaran nih, yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Artinya selain sholat sunnah mutlak boleh, yang tidak boleh sholat sunnah mutlak 1 ba'da sholat subuh sampai kira-kira matahari tingginya 1 tombak, kira-kira sampai jam 6 kurang 10 menit, itu yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ustaz, kula mari sembahyang subuh ngodok isya oleh nawa badan. Halo, kok paham jenengan? Boleh, tegas ngono lho. Sampeyan kudu paham. Karena kenapa kok saya teringkat? Karena yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Lah, definisi ma huwa sholat mutlak? Dalam kitab diterangkan, sholat sunnah mutlak itu huwa naflu alladzi lam yuqayyad bil waqti wala bisababin. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang
tidak dikoyiti artinya tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak dibatasi karena sabab. Itu sholat sunnah mutlak. Makanya sholat istikharah itu kategori mutlak. Karena apa? Sababnya belum terjadi kan cara pilihan toh. Boleh sholat sunnah istikharah di siang hari boleh. Jadi lah yang tidak boleh pada sholat subuh sampai terbitnya matahari, kira-kira matahari tingginya 1 tombak pandangan mata, niku ora oleh sholat sunnah mutlak. Tapi selain sholat sunnah mutlak oleh jenengan mantun sembahyang subuh enek gerono bulan, jenengan sholat gerono oleh. Kenapa? Gerono bukan mutlak tapi sabab sholat sunnah sah. Jenengan mari sembahyang subuh eling lek mambengi gurung sembahyang isya, maka jenengan wajib ngodho isya oleh sebab napa? Ngodho fardu wudu salat sunah mutlak. Jenengan mari sembahyang subuh wau gurung salat sunah qabla subuh lajeng ngodho salat sunah qabla subuh oleh. Karena apa? Salat sunah qabla subuh itu bukan salat sunah mutlak tapi salat sunah yang mempunyai waktu. Jelas? Nah, jadi sing gak oleh niku sholat sunnah mutlak, ndak boleh sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh sampai kira-kira matahari tingginya 1 tombak. Wes setelah sholat subuh sampai kira-kira jam 6 kurang 10 menit. Nah, lewat jam 6 kurang 10 menit matahari kira-kira tingginya 1 tombak, berarti masuk waktu isyraq, waktu syuruk. Waktu matahari tingginya waktu syuruk itu waktu duha pertama. Maka ketika itu sudah boleh sholat syuruk atau sholat duha pertama. Nah, tidak boleh sholat sunnah mutlak ketika waktu istiwa kecuali hari Jumat. Istiwa itu ketika matahari pas berada di langit, kira-kira 3 menit atau 2 menit sebelum adzan duhur. Kalau sudah zawali syamsi, matahari sudah tergelincir ke barat melewati batas tengahnya langit, maka masuklah adzan duhur. Maka nek bosone iki wis beduk to, opon wis beduk berarti duhur. Lek cek beduk burung, beduk itu istiwa. Begitu lah wong Jawa niku. Kemudian tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar, sholat sunnah mutlak maksudnya setelah sholat asar sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, sampai adzan maghrib. Lek wis adzan maghrib oleh jenengan sholat sunnah qabla maghrib oleh, cuma dasarnya qobliyah, walaupun itu bukan rawatib, itu kategori sholat sunnah mutlak sebenarnya. Cuma kita niatnya usolli sunatal maghribi rakaat ini qobliyatan. Lek jumhurul ulama sepakat, itu bukan kategori sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah maghrib itu. Ya cuma kalau diniati qobliyah ada masalah, memang khususnya sebelum maghrib. Usolli sunatal maghribi. Saya niat sholat sunnah maghrib sebelum saya niat sholat sunnah sebelum maghrib. Jelas ya? Nah, artinya selain sholat sunnah mutlak boleh pada asar jenengan sholat jenazah oleh. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Pada sholat asar Ustaz kula sholat gerhana matahari oleh. Gerhana matahari itu bukan sholat sunnah mutlak. Jelas ya? Wis lah tiga berada. Kemudian sholat sunnah rawatib tadi sunnah muakkad. Kemudian ada sholat sunnah selain sholat sunnah rawatib yang sifatnya harian. Karena kalau sholat sunnah rawatib tadi kan harian, kan karena apa? Sholat fardu kan harian. Ada sholat sunnah yang selain sholat sunnah rawatib yang sifatnya harian itu dihukumi muakkad. Artinya sangat ditekankan. Kenapa ulama beristimbat? Artinya mengeluarkan hukum kalau ini sunnah muakkad. Karena selama hidupnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan, makanya dia katakan muakkad, sangat ditekankan, tapi tetap posisinya sunnah. Mungkin kira anggap ya. Wes kalau terus ini lah hukum tadi tidak boleh sholat sunnah mutlak pada subuh, tidak boleh sholat sunnah ketika waktu istiwa kecuali hari Jumat, kemudian tidak boleh sholat sunnah mutlak pada sholat asar tadi. Hukum itu tidak berlaku jikalau Anda di Makkahul Mukarramah. Jadi di Mekah, walaupun di luar masjid, yang penting masih dalam batas tanah suci Mekah. Temuriko bebas, los dol,
sembahyang. Tapi lek Madinah gak iso. Makanya ada seorang itu curhat, Ustaz, kula lek Mekah kok mboten ditegur wong. Kula maten asar sembahyang, melok wong sembahyang, tapi teng Madinah kula ditegur. Haram. Ngoten. Lho, iku lek ning Mekah memang enggak ada larangan. Kenapa kok Mekah enggak dilarang salat ba'da asar, salat ba'da subuh? Karena Mekah itu suratul ardi, udele bumi. Udel itu bahasa Arab surah. Nggih, makanya aurat kita itu ma baina surah warubah. Aurate wong lanang ketika sholat dan ketika di tempat di luar sholat, aurate wong lanang niku ma baina surati wal warubah. Anggota tubuh antara udel karo dengkul aja sampai ketok. Makanya sampeyan wis dadi tokoh masyarakat, wis dadi kaji to bolak-balik umroh, aja katokan. Aurat iku ngerti nggih? Aurate wong lanang iku antara udel karo dengkul aja sampai ketok. Wis dianggep kok apa ya dadak katokan. Dengkule dengkul, minimal kakono ya dengkule ketutupan kaya Gus Dur karo awe kok foto. Niku aurat. Lek aurate wong wadon jamiul badan, seluruh badan kecuali kalau dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak. Lek aurat wong lanang niku ote-ote gak apa-apa, sing sarungan tok gak apa-apa, sing penting udele gak ketok. Aurate wong lanang. Jenengan sholat sarungan tok ya ora apa-apa. Sing penting udele ketutupan, sarungnya pas udel. Ya cuma gak duwe tata krama. Ngoten lho nggih. Gak duwe adab padahal duwe klambi. Tapi sah cara fikih ngoten. Pun wis iki lho. Lah, wa sholatu nawafil, ada salat-salat sunnah yang sifatnya harian yang sangat ditekankan, yang muakkad ini bahasa Indonesiane dikukuhkan atau ditekankan, yang sangat kuat kesunahannya. Muakkad itu yang sangat kukuh atau yang sangat kuat kesunahannya. Ya, ghairu tabi'atin lil faraid, artinya selain salat sunah yang mengikuti salat fardu. Apa akaduha salatul lail? Yang pertama adalah salat malam. Salat malam itu ya salat malam itu iso sampeyan niati salat tasbih monggo, iso diniati salat taubat monggo. Salat tasbih, salat taubat niku kategori salat sunah mutlak. Iso panjenengan niati salat hajat monggo, sampeyan niati salat sunah umum wis biasa, artinya mutlak langsung sholli sunatal mutlaki begitu nggih, monggo. Nah, maka sholat malam ini termasuk sholat sunnah muakkad yang sifatnya harian. Ngoten nggih. Lah, sholat malam. Lah, kenapa kok sampai sholat sunnah mutlak? Wa naflul mutlak. Nggih, wa naflu utawi sholat sunnah al mutlak kang mutlak. Fil laili ing dalem wayah bengi iku afdalu luwih utama minan nafli tinimbang sholat sunnah al mutlak kang mutlak fin nahari ing dalam waktu rahino, ing dalam waktu siang. Kenapa? Karena sholat malam itu nggih, sholat hajat siang hari boleh apa mboten? Boleh, sing penting mau tidak ba'da subuh istiwa atau ba'da asar. Boleh dengan matun sembahyang zuhur sholat istikharah oleh, sholat minta pilihan. Dengan matun sembahyang zuhur sholat hajat oleh. Nggih, cuma sholat hajat kan kategori sholat sunah mutlak, nggih. Cuma diterangkan sholat sunah mutlak di malam hari itu lebih utama daripada sholat sunah mutlak di siang hari. Kenapa? Karena sholat sunah di malam hari itu salah satunya adalah untuk bisa mengangkat derajat. Makanya kan Nabi dawuh salah darajat. Ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat. Pertama, wa ifsya'us salam, sebarkan keselamatan. Sebarkan keselamatan itu selain mendoakan salam nggih, sebarkan keapian-keapian to. Ngoten nggih, sebarkan kebaikan, keselamatan. Aja dadi wong gaplek lah intine ngoten. Aja dadi wong resek, ngerti nggih? Wong resek iki ruwet. Aja dadi suami sing resek. Jadi lek sampean dulu, waduh Pak, aku lek ning omah sampean Pak, sumpah aku iku jenenge suami sing gak kena iku. Jarine bojone, Pak aku seneng lek sampean nang omah iku ayem matiku, iku insyaallah tanda-tanda suami saleh. Tapi lek sampean bojone Pak, tambah lek ning omah iku wis mesti ngenteni dhuwit, wis karon tak metu kok sampean. Iku jenenge wong suami resik.
Jadi itu gak iso pae tak salam. Gak iso pae lah. Iku karo keluargane ngono luwe karo masyarakat. Maka kalau Anda, jadi salah satu derajat dari Rasulullah. Ada 3 perkara yang cepat menaikkan derajat manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah fa'ifsa'us salam, sebarkan salam, sebarkan keselamatan. Mana umumnya itu kudu assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya assalamualaikum kan maknanya kan mendoakan keselamatan. Nah, artinya sebarkan salam itu secara mana umum sebarkan keselamatan, sebarkan kebaikan. Dadi wong apik lah intine ngoten. Wong lek wong apik akhirnya dadi aji, mesti dihormati kali menungso. Ngoten lho nggih. Temati kan derajatnya munggah karo Gusti Allah diunggahne derajatnya. Ngoten. Kemudian yang kedua wa'id amut to'a. Nggih, sukalah memberi makan. Ojo dadi wong medit, loman, suka berbagi. Nah, orang yang suka berbagi itu cepat naik derajat. Orang yang berbagi karena Allah otomatis derajatnya karena Gusti Allah dimulyani dhewe. Tapi orang berbagi karena pengen dilem ya namung oleh dilem tok. Jadi siapa orang yang berbuat baik karena Allah, maka Allah lah yang akan mengangkat derajat orang itu. Wong-wong malah jadi dia malah punya aji, punya harga di hadapan Allah. Jadi kemudian yang terakhir ada 3 perkara yang cepat menaikkan derajat tadi kan, fa'ifsa'us salam, sebarkan salam. 2 wa'id hamut ta'am, berilah makan atau sukalah berbagi, sukalah bersedekah. Kemudian yang ketiga wassalatul lail finnahar, apa wassalatul lail wan nasu finniyam, sukalah sholat malam. Ya, sukalah sholat. Berarti wong sing seneng sholat dahulu niku cepet munggah derajat. Ngoten lho. Mboten amin kudu dilakoni. Nek amin tok dilakoni ya percuma. Nggih. Munggah derajat nggih amin bener. Amin ta ojo amin tok. Nek amin tok gak dilakoni gak munggah derajat. Ngoten nggih. Lah itu. Makanya kenapa ini wong iki wis otomatis. Tapi kabeh ini jauh. Sing munggahne derajat iku Gusti Allah. Oleh karenanya iku kudu niati karena Allah. Ngoten nggih. Lah, maka oleh karenanya sholatul maidah. Karena sholat malam ini fadilahnya sholat malam ini banyak sekali. Salah satunya adalah dalam Al-Quran tadi, tahajud kan kategori sholat malam itu menaikkan derajat. Lah sekarang Ustaz, saya itu sholat sunnah mutlak ba'da isya. Yang dinamakan malam itu apa? Yang dinamakan malam itu apa? Ba'dal ghurubi syamsi qabla tulu'il fajr. Yang dinamakan malam itu setelah tenggelamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi jenengan mari sembahyang maghrib, mari sembahyang sembahyang rawatib badal maghrib. Matur niku jenengan sholat taubat utawa sholat hajat badal maghrib. Itu sudah kategori sholat malam. Jenengan badal sholat isya, lajeng sholat sunnah ba'da isya rawatib 2 rakaat. Kemudian jenengan sholat sunnah taubat atau sholat hajat atau sholat sunnah biasa 2 rakaat. Anda sudah kategori sholat sunnah malam. Jadi tidak harus dikerjakan wasatul lail, tidak harus dikerjakan fi jawfil lail, tidak harus dikerjakan di tengah malam. Gitu maksudnya. Jadi kenapa kalau saya terangkan? Karena apa? Waduh Ustaz kula lek sholat dahulu ini males. Memang kalau nanti kemudian diterangkan. Tadi kan dia diterangkan wa naflul mutlaku, sholat sunnah mutlak fil laili di malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Nah kemudian dalam redaksi kitab ini dilanjutkan wa naflu wasatul laili, wa naflu utawi sholat sunnah ya, sholat sunnah mutlak nonton ya. Sholat sunnah mutlak isinya nopo Ustaz? Sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat istikharah, itu semuanya kategori sholat sunnah mutlak. Wa naflu utawi sholat sunnah mutlak wasatul laili ing dalem tengah wengi iku afdalu luwih utama nggih. Tapi ingat sholat sunnah mutlak itu yang paling utama tengah malam. Tengah malam itu artinya sepertiga malam yang ketiga di waktu yang pertama. Mungkin kalau terang. Baru cuma akhirahu afdalu, baru kemudian akhirnya. Jadi sholat sunnah mutlak sing paling utama saya buat
contoh sholat sunnah taubat atau sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat yang paling utama itu adalah tengah malam atau setengah 1. Setelah itu baru setengah 3, setengah 4 atau setengah 8. Nah, tapi ya, sholat sunnah setengah 8 ba'da isya itu kategori sholat sunnah malam. Jadi jenengan Ustaz kula sembahyang hajat setengah 1 kalih setengah 4 niku afdal pundi? Jawabannya lebih utama setengah 1. Nggih, Ustaz Abdul Pundi sholat hajat setengah 1 kalih setengah 8 ba'da isya. Nggih, Abdul setengah 1. Jadi urutannya yang paling utama itu sepertiga malam yang ketiga di waktu yang pertama. Jadi sepertiga kalau dibagi 3. Nggih, badal maghrib sampai setengah 10 niku sepertiga malam yang pertama. Setengah 10 sampai setengah 1 niku sepertiga malam yang kedua. Setengah 1 sampai jam 4 lah, sampai takhir. Nggih, nek wong ngoten nggih, sampai sadurunge adzan subuh. Nggih, niku sepertiga malam yang ketiga. Nah, sepertiga malam yang ketiga. Yang paling utama sepertiga malam yang ketiga di waktu yang awal. Jadi jam setengah 1. Setengah 1. Boten setengah 3. Mungkin setengah 3. Nah, setengah 1 itu paling utama. Paling utama. Makanya Rasulullah ketika dalam hadis, nggih wasolatul laili wan nasu finiyam. Sukalah salat malam. Yang paling cepat menaikkan derajat salat malam itu salat malam yang bagaimana? Salat malam ba'da isya setengah 8 atau jam 8 itu juga menaikkan derajat kata Nabi. Tapi yang paling atas, yang paling tol itu wassolatu fil lail wan nasu finiyam. Sukalah salat malam ketika manusia tidur. Wong Indonesia nek turu jam setengah 1 atau setengah 8. Halo, tadi kok ini. Lah, tapi ada tapinya. Ustadz, saya itu setiap malam setengah 1 sholat malam, tapi subuh saya bangkong. Lah itu sing barang gak mati. Gak naik derajat mandar mudun derajat. Ngoten. Ya. Nah, itu kenapa jamaah subuh itu pahalanya itu setara dengan sholat sunnah semalam suntuk. Jamaah subuh itu pahalanya setara dengan sholat sunnah semalam suntuk. Makanya lebih baik Anda sholat sunnah malam atau sholat malam jam 3 atau setengah 4 sekaligus entani subuh walaupun gak sing setengah 1 daripada setengah 1 bangkong. Atau lebih baik dengan sholat sunnah malam tiap hari setelah sholat isya, yang penting bisa istiqomah. Saya itu kalau sholat malam yang sering itu ba'da isya. Lho nggih, saya istiqomahkan. Dulu ngomong gara-gara dulu keluar sering sarkup, ngerti sarkup gini? Sobo kuburan, sarjana kuburan ini. Kula gara-gara men sering sarkup. Dadi jam 10 diparani kanca-kanca dijak, Ustaz monggo ning ngiri, monggo ning pundi. Wis pokoke temur kalau sing Tuban pikir nggih paciran kilene Sunan Derajat sing nganten melalu. Dadi napa Mbak Raden Roh Pak nggih napa namine wis lali ya sering mriku pinggir kali pinggir Tanjung Kodok mungkin mlebet. Dadi lah mriku akhirnya kula wah iki ngene Mas sembayang bengi akhirnya kula mesti batal salat isya mesti kula bisa sembayang bengi. Dadi lek mengke mau gak lunga nggih kula biasane sembayang malih di mutas petok utawa hajat tok wonten nggih. Nah, biar tidak bolong istiqomah kula. Jadi awalnya karena itu, karena malam saya sering keluar. Lek metu kan perjalanan kan enggak mungkin sembayang kono wis tarhim opo wonten nggih. Dulu seringnya gitu. Pulang-pulang mungkin tarhim wae nabi wis. Kok omah kok tarhim wis gak iso sembayang dah. Lah, makanya untuk mengantisipasi itu, maka sukalah salat malam. Dari salat malam niki dadi jenengan. Pokoknya jenengan salat dulu. Nggih syukur-syukur iso setengah 1. Lek gak iso setengah 1 ya gak apa-apa setengah 4. Niku nggih. Setengah 4 karo lisan ngene subuh. Lek gak iso setengah 4 Ustaz kula lek tangi mesti tarhim to ada. Ya salat malam ba'da salat isya.
sak durunge tilem atau mari salat isya pas sembahyang ba'da isya mari salat sembahyang 2 rakaat itu sudah kategori sholat malam. Kenapa kalau sholat malam ini? Karena Rasulullah selalu menekankan kenapa orang itu biar punya derajat di sisi Allah. Kalau di sisi manusia tidak penting, yang penting di sisi Allah. Dan salah satu tandanya orang-orang yang beriman itu pasti suka sholat malam walaupun tidak harus setengah satu atau segini belum meninggi kenapa sholat malam itu termasuk sholat sunnah yang muakkad. Di Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam, cuma yang sering Rasulullah itu jam setengah satu. Dulu zaman Rasulullah sholat isya itu rata-rata setengah satu. Makanya waktu ikhtiar isya, kalau anda buka kitab, waktu pilihan, waktu terpilihnya isya, kalau biasanya kan gini, kalau sholat maghrib waktu terpilihnya itu katakanlah 20 menit setelah ada waktu sholat subuh adalah 20 menit atau setengah jam setelah ada, itu waktu pilihan, waktu yang terpilih. Setelahnya adalah waktu mubah, jawas, boleh, waktu yang utama. Tapi khusus sholat isya itu setelah habisnya waktu warid atau setelah tenggelamnya mega merah, Syauqil Ahmar, setelah itu sampai kapan? Sampai wasatul lail, sampai tengah malam, itu waktu pilihan. Jadi sebenarnya lek sembahyang isya setengah siji niku lebih utama daripada sembahyang isya jam setengah 8 sajane. Tapi lek iso, tapi lek kira-kira Ustaz apakah tidak mengundurkan waktu? Lek jenengan yakin iso gak masalah, tapi lek Ustaz kalau lek sembahyang isya jam setengah siji gak iso jamaah, lain lagi. Lek ngono apik jam itu tapi jamaah. Sholat tarawih ini bisa di jam 1 zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu masih namanya qiyamul lail. Nama tarawih itu mulai ada Sayyidina Umar. Sholat tarawih itu maknanya sholat santai, tapi khusus di daerah Indonesia jadi sholat cepat dibalik orang Indonesia. Tarawih itu maknanya ya santai, istirahat. Tarawih itu bahasa mananya. Sholat tarawih artinya sholat santai, cuma di Indonesia jadi sholat cepat. Korenek tarawih di Indonesia santai, tiru aku. Ngoten nggih. Wes, oke. Kemudian ada sholat harian lagi yang muakkad. Yang kedua apa? Sholat duha. Sholat duha itu termasuk sholat sunnah yang mempunyai waktu. Dan ini muakkad, sangat ditekankan. Itu harian. Tadi kan sholat malam. Kalau yang siang harian, maksudnya harian, kecuali yang tidak harian, sebagaimana sholat tarawih khusus harian bulan Ramadan itu gak muakkad. Sholat riyoyo itu setahun bisa dari Idul Fitri, Idul Adha. Sholat gerhana itu juga belum tentu setahun sekali. Tapi yang ditekankan ini ada sholat sunnah harian yang sangat muakkad, artinya jangan sampai ditinggal. Itu apa yang tadi kan sholat malam, sholat malam kalau bisa setengah 1, kalau nggak bisa pokoknya malam setengah 8 sopo sing ngarani siang kabeh bahkan badal maghrib lho wis malam, cuma tidak utama waktunya. Daripada buru sing utama subuh bangkong atau buru sing utama tapi gak iso istiqomah, lebih baik buru waktu yang biasa tapi istiqomah. Karena pada dalilnya al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu ajek, itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi al istiqomatu utawi istiqomah iku khairun, luweh apik min alfi karomatin tinimbang 1000 keramat. Keramat itu apa? Kemuliaan. Keramat itu basa Arab. Nggih, karomatin itu basa Arab, wong Jawa ngarani keramat. Asli maknanya keramat itu kemuliaan. Wong lek sembahyang setengah siji ku ya mulya apik. Tapi lek gak istiqomah ya apik sing sebagai isya utawa setengah apa tapi istiqomah. Niku sing dawuh Syekh Abdul Qadir. Itu makolahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu loh. Kenapa? Barokah istiqomah itulah yang diremeni Gusti Allah. Gitu loh. Kebaikan yang kontinu. Itu yang disukai oleh Allah. Makanya nyumbang bendina 2000 niki disenengi Gusti Allah daripada 1 juta setahun pisan.
Lho iya nggih. Karena apa? Sampeyan gak percaya praktek nih. Ibu-ibu dibelanjani saulan pisan 1 juta utawa bendina 100.000. Pilih ndi? 100.000. Bendina 100.000 jumlahnya. Utawa pomo jumlahe padha lah. Nggih, 100.000 ping 30. 3 juta. Nggih. Lah, oke, sampeyan pilih ndi? Tak blonjone sedina 100.000 utawa saulan 3 juta. Lek orang yang cerdas pasti milih 100.000. Kenapa tidak sih kok habis? Tapi kalau yang langsung 3 juta, nyun sewu, gini mboten. Wong lek nyangkut duit terlena akhirnya blonjone akhirnya sedeng tanggal 15 ngebon. Gare ngebon ning bakul lecek, gare utang-utang. Lah itu. Makanya enak bayaran bendino asline. Ya tapi iki tergantung wonge. Lek bayaran bendino iku wong pandai gak mengelola, itu iso, gak nyekel duit. Gak iso pola. Tapi lek bayaran sing berulang gede, lek gak iso mengolah, gak iso memanage diri, dadine pola. Makanya sing paling bahaya itu wong sing kakean pola. Kakean nyun sewu. Iwak-iwakan ada paling di kolesterol, asam urat. Tapi lek kakean pola, resikone neraka. Tidak sekedar asam urat, tidak sekedar tensi tinggi. Kakean pola itu resikonya neraka. Makanya sama aja kakean pola. Wis tuwek isin. Nggih, sadar diri. Saya lanjutkan. Salat duha ini termasuk salat sunah muakkad. Nggih. Lah, ya Allah ya Karim. Gini. Kemudian wa kulluha rakaatane. Paling sedikitnya salat duha itu 2 rakaat. Wa aktsaruha isnata asyara. Paling banyaknya salat duha itu 12 rakaat. Paling sakiti salat duha rakaat. Paling akeh salat duha niku 12 rakaat. Cuma Kanjeng Nabi niku sering nglakoni, sing sering dilakoni Kanjeng Nabi niku mboten 12. Mandar wolu 8 rakaat atau 4 salam. Wa waqtuha min irtifai syamsi ila zawaliha atau ila istiwa'i syamsi. Nggih. Waktunya salat duha nggih, mulai terbitnya matahari 1 tombak nggih, sampai sebelum adzan zuhur atau sampai waktu istiwa lah. Waktu istiwa kalau adzan zuhur kan berdampingan. Enake omong. Saniki adzan zuhur jam berapa? Setengah 12 ya. Wes. Oke, adzan zuhur setengah 12. Enteknya waktu subuh setengah 6. Matahari setengah 6. Terbitnya matahari. Terbit matahari berarti waktu subuh habis. Lah, kira-kira matahari tingginya 1 tombak pandangan mata dari bumi ini berapa Ustaz? Biasanya kira-kira 20 menit setelah terbitnya matahari. Jadi lek umpama matahari terbit setengah 6, waktu irtifa syamsi atau waktu syuruk, waktu matahari kira-kira 1 tombak itu setengah 6 punjul 20 menit. Jam 10. Nggih, jam 6 kurang 10. Lah, jam 6 kurang 10 itu sudah masuk waktu duha. Waktu duha pertama namanya isyraq atau syuruk. Makanya nek salat sunah syuruk atau salat sunah isyraq. Lah, salat sunah isyraq kenapa oleh Rasulullah dikatakan? Karena ya isyraq itu maknanya matahari 1 tombak, tingginya 1 tombak, dan fadilahnya besar. Sapa wonge sing mari sembahyang subuh nggih, sapa wonge sing salat subuh jamaah, kemudian mari sembahyang subuh wiritan nggih, kemudian melakukan kebaikan ora balik atau ngene sampai waktu isyraq, kemudian dia sembahyang isyraq karena Allah, maka dia pulang oleh pahala koyok ganjarane pahalane wong haji lan umroh. Tapi lek mari subuh rokokan karo ngopi ya gak. Ustaz kalau mboten balik, tapi ning mburi ngopi ya rokokan ya gak iso. Maksudnya gak mboten ke masjid mboten. Dikiran ngoten lho nggih. Kali ngenten waktu isyraq. Nah, itu iku punjenan lek karena Allah loh, langsung betul haji lan umroh gratis itu, gak usah bayar pesawat sampai. Tapi ya pahalane toh. Saiki luwih penting pundi? Citele apa pahalane? Pahalane. Kali. Lah sama lek mbok bahaya. Makane nek mari ngaji gak diceluk apa gak mengo iki krana golek titel wong iki. Ilek ngomong wong malas. Ya milih pahalane. Ngoten lho nggih. Ya lek titel nyapa? Titel
saya wong dibujui gampang. Kula demen kula haji wis dianggap bablah bangun bang ini. Nggih, alhamdulillah minta. Nah, pun lah waktu duha itu, jadi waktu duha itu lecoro teng Indonesia teng daerah Sidoarjo. Waktu duha itu jam 6 kurang 10 menit sampai jam 11 selawe menit. Jadi jenengan itu oleh sembahyang duha jam 11 seperempat je oleh. Cek ngaji itu kalau nggih, burung adzan, pokoknya burung adzan je oleh. Waktu duha. Dan enaknya sholat duha itu tidak harus sekali duduk. Ngoten lho. Oleh jenengan jam 6 sembahyang duha arep ngeterne sekolah putrane jam 6 sholat duha. Mengke balik jam itu sembahyang duha maneh 2 rakaat. Kowe nyusul jam 11 sembahyang duha maneh 2 rakaat. Nah, kalau sholat duha ini faedahnya, kalau tadi kan sholat malam faedahnya apa namanya menaikkan derajat. Kalau sholat duha faedahnya ini nekakne duit. Wah cocok itu Ustaz. Sama urusan duit kan semangat. Sholat duha itu fadilahnya adalah memperlancar rezeki. Sholat duha itu. Cuma jangan sampai awak dhewe sholat duha krana pengen sugih iku biasanya jadi melarat. Saya setuju. Ngoten lho. Jadi jangan sampai salah niat. Awak dhewe sholat duha ya niatnya mendekatkan diri kepada Allah, mulai ridhone Gusti Allah. Napa-napa lek pun aksa ridhone Gusti Allah, pasti fadilahe nggih faedahe sholat duha mesti dikai kali Gusti Allah. Salah satu faedahnya sholat duha adalah memperlancar rezeki atau memberi rezeki tambahan dari Allah. Selain rezeki yang paten, wong iki sembahyang gak sembahyang karo Gusti Allah dikai rezeki paten. Lah untuk menambah apa nggih istilahnya lemburan lah, rezeki lemburan rezeki ekstra itu rajinlah sholat duha. Ustaz, kula niki wis rajin sholat duha Ustaz. Nggih, tapi kok padet kembang kempis. Biasanya sholat duha ini namung 4 rakaat. Wong niki. Nggih, wong niki ya, wong lek sembahyang duhane namung 4 rakaat atau 2 rakaat, lek 2 rakaat niku akeh kurang. Tetap ditambah kalau sholat, tapi akeh kurang. Sebab manusia itu kan dia itu rata-rata antara kebutuhan primer dan sekundernya itu lebih besar dalam zaman modern ya, lebih besar sekunder. Wis kok sampean kanggo mangan, kanggo nyicil Innova gede ndi biayane berulang. Ate kok sampean nyicil Innova. Mangan kan kebutuhan primer, nyicil Innova sekunder. Kenyataannya itu zaman modern itu orang banyak pengeluaran sekundernya. Makanya walaupun jenengan Ustaz kalau niki bendina sembahyang duha 2 rakaat tapi kok jek kurang. Lha kenapa sekunder itu terlalu besar. Pengeluaran yang bukan primer maksudnya gitu. Itu terlalu besar. Makanya lek ngono sampean salat duhane aja 2 rakaat, aja tambahan. Lek salat duha 4 rakaat itu separuh ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kalau salat duha 2 rakaat. 4 rakaat itu nanti kembang kempis. Lunas utang, lunas maneh utang terus grafiknya stagnan. Lho nggih, kalau ane omong niki kula wis ngalami. Kula mbiyen sadare teng pasar niku lho. Nggih lho kula merindu. Saya itu orangnya suka merindu. Apa salah saya? Kok saya ngono? Padahal mesti saya teliti. Gitu loh. Perilaku saya sendiri saya teliti, saya tidak teliti orang lain. Dan ternyata setelah saya dan itu cocok dengan dawuh ulama dan setelah kula sinau malih kita. Kenyataannya ulama-ulama yang sukses itu rata-rata sholat duhanya lebih dari 4 rakaat, minimal 6 rakaat. Jadi lek sholat duha, kenapa? Sakjane lek umpama jenengan tidak mempunyai kebutuhan sekunder, wis contoh lah jenengan wis tuwek nggih wis gadah sing dipangan suami istri, wis gak nyekolane anak. Kan nyekolane anak mondok sekuliah itu kan wis kebutuhan sekunder. Kan sing wajib kan cuma SMA lho kalau dasare gitu. Marko les barang gitu apa mboten. Niku kebutuhan sekunder. Gitu lho nggih. Lah akhirnya boleh umpama jenengan cuma kebutuhannya cuma orang buat primer tok, sebenarnya sholat 2 rakaat itu stop karena itu sudah ada tambahan dari kebutuhan primer. Tapi kalau kebutuhan sekundernya lebih banyak daripada kebutuhan, ada kalau sholat duhanya cuma 4 rakaat niki biasanya stagnan, ngerti stagnan pancet mawon, lunas utang maneh pancet, jadi berarti gelombangnya pancet, kamu mudah lu saya lek panjenengan pengen munggah grafik ekonominya pengen terus naik, sukalah sholat duha minimal 6 rakaat 3 salam. Syukur-syukur jenengan iso 8 salam.
apa 8 rakaat kaya Kanjeng Nabi. Lek 12 aja, mungkin wedi lek kesugihan sampean ku istidrak. Ustaz kula niki 12 mawon Ustaz. Wedi kula jenengan gak kuat iman kakean pola. Nggih napa? Akhirnya istidrak terlena. Kanjeng Nabi lho sing kasih Kanjeng Nabi niku sering ngono. Kenapa tak Kanjeng Nabi tahu diri? Kanjeng Nabi nanti ditedani sugih. Bahkan malaikat Jibril jenengan matur hadis. Gunung Uhud itu saya jadikan emas dulu ya, kok aja kok barai melayani takdirnya Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman itu ditakdirkan oleh Allah orang dan Nabi yang terkaya sebelum Nabi Sulaiman dan sesudah Nabi Sulaiman. Ojo kok lek aku malah nyanyi Nabi Sulaiman gak enak aku. Yo lek Gusti Allah mujine Gusti Allah kan iso merubah takdir apa jarane Gusti Allah iso ndak. Makanya ketika itu ditawani oleh malaikat Israfil, ya, Hai Muhammad, jenengan dados nabi dan rasul iku milih model kawula apa milih model raja. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, ngelirik nang malaikat Jibril. Ketika itu kan lagi omong karo dia. Kula milih model kawula, tegese model sederhana. Maka kalau kita umatnya Rasulullah, maka perilaku kita, kehidupan kita walaupun kita kaya, tapi harus berperilaku yang sederhana. Ojo kemelinti, ojo kakean pola. Nah makanya kula tidak menganjurkan jenengan sholat duha rolas. Budi kula jenengan gak kuat rime gak kakem. Lah rime gak kakem mesukin. Wong niki bahaya, nggih napa mboten? Nggih. Mana wong lanang lagi duite niku biasane lek gak kuat iman, kakean pola. Nggih napa? Nggih Bu nggih. Nggih. Ngono. Wong lanang niku lho makane makanya saran saya, ulama-ulama tahu. Lain jenengan pingin grafik ekonominya naik karena kebutuhan sekundernya lebih besar daripada kebutuhan primernya. Usahakan sholat duha 6 rakaat, ojo 4 rakaat. Saya itu, lain 6 rakaat mungkin grafik ekonominya naik. Lain Ustaz kalau wis juga petang rakaat deh. Petang rakaat itu kembang kepis, ngerti kembang kepis jenengan? Nggih kok lunas. Pulau nanti nonton niku pulau. Masya Allah, nonton. Saat ini wis kula rubah, terutama bojo kula sing rajin sholat duha niku kalau bisa orang perempuan wong omah niku, tapi sing wedok sing enggak nyambut gawe, kalau bojo kan nyambut gawe. Ustaz ya bojo kula nyambut gawe yo padha wong loro, masalah itu dibeban wong wedok. Ngoten lagi. Lah, saya lek pengen jenengan grafiknya ekonomi naik, mulai sekarang sholat duha 6 rakaat atau 3 salam. Enaknya tidak harus satu waktu. Iso sholat duha arep berangkat kerja Jumat 2 rakaat. Mungkin jam 10 saya aku tak jeding karo muyo harus bayar duha 2 rakaat. Kan wis oleh apa? Pakai jam 11 arep istirahat tak durung adzan. Nggih, sembahyang duha 2 rakaat 6. Ya gitu loh. Itulah para jamaah yang sholat duha ini kalau bisa jangan ditinggal. Walau rakaat ini walaupun 2 rakaat. Wis to mulai 2 rakaat sama oleh tambahan sedikit ekstra. Ya, tapi kalau gak cukup manusia kakean kebutuhan sekundernya terlalu besar. Menungso ulah masya Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Ya, Bon, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ayo. Nggih, monggo. Menungso warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai pahala yang setara dengan haji dan umroh, sebenarnya sholat subuh berjamaah di masjid sampai dengan sambil menunggu datangnya sholat duha itu dan Ya. Misalkan dilakukan di rumah apa sama? Dilakukan Di rumah. tidak, fadilahnya itu jikalau di masjid. Kalau di rumah, nggih, sebenarnya kan setelah sholat subuh, nggih. Jadi di rumah Allah, yang namanya rumah Allah itu tempat sholat yang sudah diwakafkan, baik itu musola ataupun masjid. Karena masalah subuh itu tidak keluar niat iktikaf di situ sambil mengaji atau sambil jenengan pengajian ini pengajian di masjid jenengan kados kula niki mulang ngaji teng jero ati nggih selain mulang kula niati iktikaf kula oleh ganjaran kula. Iktikaf itu ndak harus menghadap kiblat. Biasa Nabi Ibrahim iktikafnya mandang senden ning Ka'bah. Iktikaf harus punya wudu. Tapi gak oleh juno. Ngoten. Dadi lek jenengan mlebu masjid ya mlebu masjid terus ngaji gitu nih, pengen oleh pahala kata. Makanya wong ini ahli ilmu, iku dia pandai memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan.
Makanya orang yang ahli ilmu itu derajatnya tinggi. Kenapa? Dia pandai memanfaatkan ilmunya. Kata jenengan, jenengan kurang gak ngerti. Kan cuma lumbuh niatnya ngaji. Apa niat itikaf jenengan? Orang makanya bisa lek ngaji nek kalau niat itikaf. Niat itu panggonane ning jero enggak usah dionek gak apa-apa. Dan niat itikaf itu boleh di tengah-tengah, enggak harus di awal. Jadi yang pahalanya seperti haji dan umrah tadi itu di Baitullah, di rumah Allah. Yang dinamakan rumah Allah itu masjid atau tempat yang diwakafkan untuk sholat 5 waktu, baik sudah berupa masjid ataupun masih musola. Jadi musola wakaf itu bisa untuk iktikaf, gitu loh. Lah di rumah, Ustaz, pesolatan itu nopo sakit untuk iktikaf? Sak tekoi, pesolatan sampai nopo diwakaf nih? Bukan Ustaz, dikhususkan untuk sholat tapi gak diwakaf nih. Lah bukti nih, lah umatku bodol kan lebar wakaf kan gak oleh di sampai tumbas mau kecoba niki sak kamar niki wis kula wakaf nih. Sapa sing arep mlebu model terlalu wonten. Nggih, dadi maksudnya itu di masjid. Ya gitu loh. Ya cuma kalau kita di rumah, ibu kan sholatnya di rumah sambil menunggu itu tetap pahalanya besar. Kenapa? Uang niki lek menunggu dadi ngeten. Termasuk kafaratul dzunub. Wis kula mutone hadis mana iki. Termasuk pelebur dosa ada 3. Salah satunya adalah nggih intidarus sholat ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat, atau dalam riwayat lain intidarus sholat intidarul khair, menanti kebaikan niku kalau dengan ikhlas sabar niku merotol itu dosa. Makanya tukang muadzin, tukang adzan dia kan mantep sembahyang sunah, tukang adzan itu sebaiknya nyun sewu mari adzan lah iso sembahyang sunah qobliyah, ojo langsung pujian. Itu sing adzan iki durung ada kepengin. Nggih. Lah iso mantun adzan iku sembahyang sunah dulu 2 rakaat. Ngoten lho nggih. Baru pujian. Emang kenapa? Dari Rasulullah termasuk kafaratul dzunub adalah intidarus shalah ba'da shalah. Orang yang menanti sholat jamaah setelah sholat sunnah tadi, apakah itu qobliyah atau tahiyatul masjid, maka orang itu pahalanya dosanya protol. Jadi protol, makanya pujian semakin lama dosanya semakin protol. Jadi oleh dosanya protol, oleh pahala pujian. Makanya lek jenengan ngenteni imam gak teko-teko, alhamdulillah entek akeh dosa protol. Ojo greget sampean. Lah saiki nek jam waktu, zaman rumiyin, kula niki nyun sewu teng Kediri, teng Pondok Kediri. Mriko nggih nyun sewu. Mbah niku teng kula kan mulang ngaji rumiyin. 3:30 teng Ploso niku kalau adzan asar itu jam 4. Tapi teng kampung diadani 3:30. Lah sing imami ustaze teko pondok, tekone jam, dadi mbah niku pujian 3:30 sampai jam 4. Bayang, tapi ya seneng. Kula seneng terus mbah Yai niku dosa kula protol ya bener. Palane ndi sampe gak teko-teko. Nggih. Dadi lek jenengan nggih, maka riwayat lain menanti kebaikan. Jenengan arep rombongan apa? Nggih. Jenengan arep rombongan ziarah atau rombongan apa api lah pokoknya buka rombongan nyopet, rombongan ziarah kan api ngoten nggih. Arep silaturahim kan api. Jenengan ngentosi wong sabar. Tegese gak ngersula. Nggih to. Maka ketika Anda sabarnya tadi itu salah satu kafaratul dzunub, pelebur dosane protol. Makane lek duwe ilmune, makane kula rumen nggih ngoten. Kula kan ustaz kan pantes-pantese kan gak ngenteni. Nggih napa mboten? Rombongan ustaze kon ngenteni, kira-kira sunah adab mboten niku. Sunah adab kan itu. Tapi lek kula mboten mangkel lek kula. Alhamdulillah pondok kersane. Nah ustaz mestine lek nggih jenengan mestine sing dinteni mandat jenengan ustaze kon ngenteni. Ngoten. Wis mboten napa. Enak niku. Mbak napa? Mungkin dosa kula mandar protol akeh ngoten. Selama wong gurung teko, pokoke kula ikhlas lho, gak grundel nggih. Tapi ustaz lek kula grundel ya, grundel gak iso protol dosane nek grundel. Ngoten nggih. Lek nggih, makane lek ayo napa-napa lek ilmu niku akhirnya berfaedah dan bermanfaat. Pun lek jenengan ngajine mengke lek khatam, komplit ilmu jenengan. Tapi lek ngajine gak khatam jebul. Makane takon.
Kenapa kalau saya pengajar saya suruh tanya? Kenapa? Kan orang kan santri pondok dengan santri kampung itu tidak sama. Kalau santri pondok kan istiqomah ngaji karena memang niatnya mondok. Tapi jenengan kan belum tentu minggu keempat latihan belum tentu jenengan hadir, mungkin ada undur kan ngoten loh. Atau siapa tahu mungkin besok mati kan tidak tahu dong. Nah, gitu. Saya ini ngaji tiba besok mati. Untuk akeh ngoten niku. Lah makanya walaupun saya buka pertanyaan itu tidak usah ngenteni waktu nih ngoten lho barakallahu. Kalau ada kesekian silahkan bertanya walaupun bukan di dalam tema ngoten lho. Jadi berarti gak usah ngenteni guru jadwale burung bape kesowen. Kok pas bape jenengan gak iso ngaji napa Ustaz? Nggih ponan kula gadah damel Ustaz. Kula rewang utawa kula melok dadi tuan rumah ya. Kan ngoten lho. Makane takon. Makanya saya pengajar itu saya usahakan kalau bisa tanya walaupun di luar tema. Untuk mesti kula jawab selama kula iso. Tapi lek kula gak iso tak bedene PR. Tapi kenyataane tak delok pertanyaane enteng-enteng kabeh. Karena iki wis niku pertanyaan sing kula rumit pada Badul Masail kula. Ngoten nggih. Pun insyaallah bisa kalau itu waqiah itu. Pun. Silakan. Ayo. Lu jam 6 kurang berapa? Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan. Nggih, monggo. Ini masalahnya kita punya teman. Masalah? Teman supir. Punya teman kerjaannya supir. Nggih, supir nggih. Jadi dia sholat subuh itu sering terlambat. Nggih. Jadi kita itu menjalankan sholat itu dengan kodok apa ya? Di sholat subuhnya tidak terlambat. Nggih. Apa itu diniatkan untuk sholat dengan kodok apa? Kodok tadi gini. Sholat itu kan makanya usolli fardhu subhi rakaataini kalau ada mustaqbilal kiblati adaan. Adaan itu maknanya mendatangi sholat pada waktunya. Jadi jenengan sembahyang duhur jam 2 niku jek adaan. Tapi lek sembahyang duhur jam 3 kurang 5 menit wis adzan asar itu namanya kodoan. Kodoan itu mendatangi sholat di luar waktunya. Saiki Ustaz, saiki jam berapa kan sering wis metu niku. Ngoten nggih. Kok jenengan durung subuhan, baru subuhan saiki. Maka subuhannya namanya qadha. Usolli fardhu subhi rakaataini nggih mustaqbilal kiblati niku sunah. Sholli fardhu subhi rakaataini mboten adaan lillahi taala, tapi qadhaan lillahi taala. Jadi nopo-nopo kalau di luar waktunya itu namanya qadha. Jadi jenengan sembahyang isya mari adzan subuh lali lima bengi burung isya harus bayar sunah qobliyah niku lho nggih. Arep sembahyang sunah qobliyah eling oh iya ya bengi burung isya bengi kok ngatur tahlil ngoten nggih. Kula pada ngomong kula nate ngoten niku. Oh iya Bang. Dadi karena saya ngaji dadi saya ndak imam isya saya langsung ke pengajian ngoten. Jenenge wong lain kula iling-ilingi pas harus sembahyang sunah qobliyah subuh. Waduh guru iya. Masya Allah mabuk burung isya. Akhir langsung saya sholat sunah sholat isya. Tapi karena sudah di luar waktunya, sudah adzan subuh, maka niatnya usolli fardhul isya'i nggih arba rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Tapi kalau Ustaz saya sholat isya masih tarhib atau masih ngaji nih kok cek qul ya ayyuhal kafirun karena sebelum tarhib kan ada ngaji. Saya belajar itu masih ada karena belum subuh cuma wis waktu makruh itu atau waktu tahrim. Waktu makruh itu waktu yang dibenci oleh Allah. Nonton loh. Jadi sampai sembahyang Ustaz kula niki kulino sembahyang isya niku jam 4 kurang seperempat niku gregetan malaikat. Dah boleh ngomong iki. Mosok ngerti mati di sini kan. Ya nonton lagi. Pokoknya kodoan saged dimontos. Terus-terusan beliau ini baca terus bagaimana? Nah, jadi makanya ini termasuk dosa besar orang yang sengaja meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu perintah Allah. Nah, kemudian orang yang termasuk sholatnya lalai itu tidak sekedar khusus saja, dia sembrono, ngenteng nih, ngertos nggih? Wis sampean ngeten, sampean nek mau terlambat kerja ning pabrik niku ngentenge apa ora? Sampean kan ning pabrik, oh sampai keri Bu, ayo. Tapi lek sembahyang, teh santai bro. Nah, jadi kalau
sudah keteledoran atau kesembronoan, ya maka dosa. Tapi kalau tidak sembrono, karena ya makanya kan kita harus tahu bahwa saya sebagai sopir kira-kira waktu sekian, ya, nah, jangan berarti kebiasaan jelek. Ngodok sholat kan berarti kebiasaan jelek. Itu jangan dibiasakan. Karena apa? Kalau dibiasakan namanya sembrono. Lah sembrono ini maka kalau terus-terusan tidak disepuro kali Gusti Allah, artinya terkena dosa. Lek ngoten kula mboten nglakoni subuh mundak dosa dobel. Mundak dosa dobel. Ngoten lho, dosanya kesembronan tadi. Ya, makanya kalau contoh lagi gitu. Ustaz, kula lek angger wayah adzan zuhur kok ngantuk. Tapi lek kula keturun, kok mesti bablas sampai asa. Sama lek wis ngerti ngono ya aja turu. Ngoten lho, kita cepat sembahyang zuhur di shed. Wis gak ku paling kudu gak kuwe. Aja paling lho ngoten iki. Pokoknya tadi lah termasuk unsur kesembronan, boten keteledoran, boten teledor kita dapat dosanya teledor. Tapi ingat, seapapun banyak dosa kita kepada Allah, lek dosa ning Gusti Allah iku enak. Jaluk sepurane nggo Gusti Allah. Tapi lek duwe dosa wong menungso niku rada repot. Gusti Allah gak gelem nyepuro, lek wonge gak gelem jaluk sepuro nggone menungso. Ustaz, lek kula jaluk sepuro nggone menungso Ustaz. Wonge ngamuk kok bojone pernah kula selingkuh ya Ustaz. Ya maka nek carane itu ya Allah, dadi ngeten. Jadi minimal doakan kebaikan orang tadi atau memohon pada Allah, ya Allah saya pernah berbuat zalim pada si fulan ini, Allah ya Allah bukakan hatinya, semoga si fulan ini mengampuni saya besok di akhirat tidak menuntut, dan semoga dia menjadi orang yang baik, mati husnul khotimah. Al-Fatihah kono Fatihah wong. Ngoten lho. Jadi biar gak nuntut, iya kan nuntut aku walaupun kamu pernah mengkhianatiku. Kok kamu kirim Fatihah bendino ning aku, ya wis pepo ngoten lho. Tidak ada dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali memberi jalan. Kan tidak mungkin semuanya kita omong itu tidak mungkin. Ngoten lho ya. Makanya suatu kaiban itu suatu ketika wajib ditutupi. Contoh, Anda pernah selingkuh kepada seorang, itu wajib ditutupi pada istri. Makanya di situ loh Ustaz, tidak jujur pada istri suatu ketika wajib. Cuma teman-teman kuat terang, besok lewis pokoknya syariat kuat antar kan. Kau tiba ada bersembrono wae enak kalau wajar Ustaz dari kamu mau bujuk kaplok ya. Tetap kau lagi. Jadi nanti ada waktu-waktu tertentu gitu. Pun cukup. Sebentar lagi semoga barokah sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga sareng-sareng masuk kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kabar kurang lakunya aku pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh.
Halo, cuma gini. Gua mau cuma berhenti.